selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam rangkuman berita global tanggal 5 Juni 2025. Sumbernya dari liputan CNN. Misi kita ya seperti biasa, mencoba melihat lebih jauh dari sekedar judul berita, cari-cari koneksi, dan apa sih intinya buat Anda semua? Sumber kita kali ini, wah macam-macam ya isunya. Ada politik kelas atas, terus dinamika ekonomi, isu sosial yang cukup fundamental, bahkan ada kejutan kecil juga. Mari kita coba urai satu-satu. Yang pertama nih, kelihatannya lagi panas di Amerika Serikat antara Donald Trump sama Elon Musk. Katanya Trump lagi mikir-mikir buat motong subsidi sama kontrak pemerintah buat perusahaan-perusahaan Musk. Ini kayaknya lebih dari sekedar ya ribut-ribut personal biasa ya. Betul sekali. Dampaknya itu bisa signifikan loh. Kita bicara soal misalnya potensi pemutusan kontrak peluncuran SpaceX yang mungkin penting buat NASA. Atau mungkin kebijakan subsidi mobil listrik dibalikin. Ini kan bisa kena Tesla dan pasar mobil listrik secara umum. Jadi ini nyentuh banget hubungan krusial antara ya pemerintah sama raksasa teknologi. Nah, yang lebih menarik lagi, dinamika internal AS ini terjadinya barengan sama manuver di panggung global. Di waktu yang sama nih, Uni Eropa, kata CNN, lagi nyuarain kekhawatiran serius ke Tiongkok soal potensi pembatasan ekspor rare earth. Logam tanah jarang itu loh. Oh, rare earth ya. Itu kan bahan yang krusial banget kan ya buat teknologi. Sangat krusial, betul. Anda perlu itu buat hampir semua teknologi modern. Mulai dari layar HP, magnet di turbin angin, sampai baterai mobil listrik. Jadi kekhawatiran Eropa ini ya sangat beralasan. Ini soal rantai pasok teknologi vital mereka. Lucunya, di tengah ketegangan ini, sumber yang sama juga nyebutin adanya pembukaan kembali dialog dagang AS-Tiongkok. Ini setelah ada telepon antara Trump dan Xi. Ini nunjukin betapa gimana ya kompleksnya hubungan internasional itu. Ada gesekan di satu sisi, tapi di sisi lain tetap perlu ngobrol, terutama soal ekonomi kan. Negara-negara seringkali gitu, harus mila-mila isu. Kerjasama dagang jalan terus, meskipun ada saingan strategis di area lain. Oke, jadi ada semacam pragmatisme gitu ya di balik layar meskipun mungkin di depan retorikanya panas. Nah, kalau kita geser sedikit dari politik dan ekonomi global, ada isu sosial yang juga cukup menonjol nih di rangkuman berita kali ini. Ada studi dari Australia, angkanya agak bikin kaget sih. 1 dari 3 pria di sana ngaku pernah melakukan kekerasan ke pasangan intim. Angka segitu kan memaksa kita berhenti sejenak sih buat mikir. Angka itu memang mengejutkan dan butuh refleksi mendalam ya, soal masalah sosial mendasar yang dihadapi masyarakat di sana dan mungkin juga di tempat lain. Dan kalau kita lihat ke belahan dunia lain, Jepang juga menghadapi tantangan sosial yang beda, tapi sama signifikannya. Mereka baru aja laporin angka kelahiran tahunan terendah dalam sejarah. Ini bukan sekedar data statistik biasa loh. Ini memperburuk krisis demografi mereka yang udah lama terjadi. Wah, implikasinya luas banget. Artinya kan angkatan kerja makin menyusut. Itu tekanan luar biasa buat sistem pensiun, jaminan sosial. Terus juga jadi pertanyaan serius soal potensi pertumbuhan ekonomi Jepang ke depan. Gimana mereka mau merawat populasi lansia yang makin banyak? Jadi kita lihat 2 contoh ya, Australia dengan isu kekerasan, Jepang dengan krisis demografi, gimana masyarakat yang beda itu bergelut sama tekanan internal yang sangat fundamental dan unik sifatnya. Ini isu-isu yang pengaruhnya dari kebijakan publik sampai kehidupan personal jutaan orang. Iya juga ya. Di tengah berita-berita yang lumayan berat ini, ada juga sedikit penemuan dari masa lalu. Para arkeolog katanya nih menurut CNN, nemuin kompleks peradaban Maya kuno di Amerika Tengah. Usianya diperkirakan hampir 3.000 tahun. Luar biasa ya, disebutin ada piramida, alun-alun, bahkan sistem kanal yang canggih. Ini nunjukin tingkat organisasi sosial dan teknologi mereka yang udah tinggi banget pada masanya. Iya, penemuan kayak gini selalu penting. Ini bukan cuma soal artefak kuno ya, tapi ini bantu kita nulis ulang pemahaman kita soal kemampuan peradaban masa lalu. Struktur sosial mereka, gimana mereka interaksi sama lingkungan, ya semacam pengingat lah tentang siklus panjang sejarah yang terus jalan di bawah hiruk-pikuk berita harian kita. Dan sebagai penutup yang agak ringan nih, ada juga rekaman CCTV unik dari Thailand. Seekor gajah liar kerekam kamera pas lagi mampir ke toko serba ada. Kayaknya sih nyari makan. Mungkin ini cuma selingan aja ya, tapi ya bagian dari realitas dunia juga yang kadang tak terduga dan terkangkep lensa berita.
Jadi dari rangkuman singkat ini aja, Anda bisa lihat kan betapa beragamnya peristiwa yang terjadi barengan di dunia. Ada manuver politik dengan pertaruhan ekonomi yang real, ada tantangan sosial yang dalam kayak kekerasan domestik dan tekanan demografi, ada gema sejarah dari penemuan arkeologis, sampai momen unik yang tak terduga. Semuanya terjadi dalam, satu rentang waktu berita harian. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Saat Anda lihat potongan-potongan berita global yang kayaknya kepisah-pisah ini, gimana Anda mencoba menghubungkannya? Ada nggak sih arus bawah atau pola tersembunyi yang mungkin ngikat keputusan politik di Washington sama tren sosial di Asia atau perebutan sumber daya global? Bagaimana Anda secara pribadi merangkai informasi dari berbagai sumber untuk, membangun pemahaman Anda sendiri tentang dunia yang kompleks ini? Sekedar berita utama hari ini. Sampai jumpa lagi.